Selamat datang di video kuliah kita yang pertama. Di bagian pertama ini, kita akan belajar mengenai saving. Khususnya, kita akan belajar mengenai simple dan compound interest. Setelah itu, kita akan belajar mengenai nominal dan effective interest. Khusus untuk bab yang 1.1, yaitu yang mengenai simple dan compound interest, di sini ada 3 target pencapaian. Yang pertama itu kita mengerti tentang compound interest, yang kedua itu kita bisa menghitung sisa uang kita dengan menggunakan Excel, dan yang ketiga itu adalah mengerti apa itu pengaruh waktu atau interest rate dan juga initial starting balance terhadap account yang menggunakan compound interest. Sebelum kita masuk ke dalam definisi simple dan compound interest, saya ingin menjelaskan sedikit tentang notasi-notasi yang akan sering kita pakai di dalam kuliah ini ke depannya. Pertama-tama kita punya istilah Certificate of Deposit atau sering disebut dengan CD di dalam mata kuliah ini. Nah, CD itu adalah sebuah jenis tabungan yang cukup berbeda dengan tabungan yang biasa. Nah, dalam CD itu ada 3 karakteristik utama, yaitu length of time, kemudian ada interest rate, dan yang terakhir itu ada penalty. Nah, dalam CD ini, waktu kita menabung itu sudah ditentukan di awal, kemudian interest rate-nya itu stabil, yang nggak berubah dalam waktu tersebut, dan kemudian ada penalti jika kita ingin mengambil uang kita yang ada di dalam CD ini. Nah, ini tidak terjadi pada tabungan biasa. Nah, kenapa kita ingin memasukkan uang kita ke dalam CD? Tentunya karena bunganya lebih besar daripada tabungan biasa. Nah, kalau kita punya uang lebih dan kita yakin uang tersebut tidak akan kita pakai dalam suatu jangka waktu tertentu, lebih baik kita masukkan ke dalam CD. Nah, salah satu keunikan CD itu, kita hanya memasukkan 1 kali uang di awal, dan kemudian tidak ada transaksi, hanya ada transaksi bunga saja gitu. Nah, sebelum kita memasukkan uang kita ke dalam CD, kita harus bertanya dengan detail bagaimana sistem pembungaannya gitu. Apakah bunganya itu dimasukkan kembali ke dalam deposito atau bunganya itu akan ditaruh di tabungan yang biasa. Nah, jika bunganya itu dimasukkan kembali ke dalam tabungan deposito, berarti sistem pembunganya itu tuh compound interest atau bunga majemuk. Tapi jika bunganya itu ditaruh di dalam tabungan yang lain, oleh karena itu bunganya itu adalah simple interest. Berikut adalah notasi-notasi yang akan kita pakai selama kuliah ini. Yang pertama itu adalah ini, I. Ya, tentu saja I itu adalah untuk penotasikan itu suku bunganya itu berapa ya, atau sering disebut juga dengan effective interest. Kemudian saya akan pakai istilah K untuk initial balance. Initial balance itu adalah saldo yang pertama kita masukkan ke dalam CD kita mula-mula. Kemudian ada istilah namanya ini AT, A besar T, yaitu adalah uang kita pada saat waktu T ketika initial balance-nya itu K. Sementara A kecil T adalah sisa uang kita di tabungan kita di mana initial balance-nya itu 1. Selanjutnya kita akan memodelkan AT untuk simple interest dan juga untuk compound interest. Saya akan lakukan untuk yang simple interest terlebih dahulu. Nah, A0 itu adalah K karena itu adalah initial account kita, initial uang kita. Nah, A1 uang kita itu adalah uang kita mula-mula di awal ditambah dengan bunganya, yaitu K ditambah IK. Nah, pada akhir tahun kedua, uang kita itu adalah A2 ditambah, nah, adalah ini, ada I dikalikan A0. Karena bunganya itu tidak berubah. Bunganya itu selalu tetap I dikali K. Ini harusnya A1 ya. K ditambah IK, nah ini adalah 1 ditambah I kali K lagi, sehingga kita mendapatkan kali K. Atau kita bisa keluarkan K-nya itu yaitu. Nah, kita bisa lanjutkan ini dan seterusnya, sehingga kita dapatkan modelnya itu adalah. Nah, ini adalah model untuk simple interest. Nah, untuk compound interest, pada akhir tahun pertama itu uang kita itu adalah A0 ditambah bunganya, yaitu K ditambah I kali K. Jadi untuk akhir tahun pertama pada simple maupun compound interest, uang kita itu sama. Nah, di akhir tahun kedua, uang kita itu adalah A1 ditambah dengan bunga dari tahun kedua, yaitu I dikalikan
H1. Sehingga kita mendapatkan atau kalau K-nya kita keluarkan, kita akan mendapatkan pangkat 2. Nah, ini bisa kita modelkan, kita perumum menjadi. Nah, di sini kita mendapatkan dua buah formula, yang satu untuk simple interest dan yang satu untuk compound interest, yang akan kita manfaatkan, yang kita apply untuk program Excel kita.